Masjid Jami At-Taqwa yang berlokasi di Kampung Pasir Kunci, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. dengan materi keberagamaan dalam mata kuliah Psikologi Agama ini. Baik teman-teman, kami akan mengobservasi Masjid Jami At-Taqwa. Ikuti keseruan kita. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Maryam dan teman saya bernama Sofia Tunawa dan Suci Wulandari serta Nisrina Kurota Ayun. Pada kesempatan ini, kami akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang bertempat di Pasir Kunci. Apa ini perkenalan? Ya, nama saya Bapak Andang Zainuddin, usia 43 tahun. Ya, adapun saya berprofesi sebagai wira swasta sebenarnya. Saya lahir di Kampung Pasir Kunci ini, asli orang Pasir Kunci. Ya, kemudian kampung ini menjadi kampung kelahiran saya, dan alhamdulillah ya, mudah-mudahan kampung ini menjadi kampung yang berkah. Oke, baik, kita akan mulai wawancaranya dengan pertanyaan yang pertama. Oke, Bapak, menurut Bapak, peran agama itu penting untuk Bapak sendiri dan masyarakat di kampung ini? Ya, sangat penting sekali ya, karena setiap manusia itu oleh Allah fitrahnya adalah untuk kembali kepada Allah, dengan cara Allah mengutus para rasulnya untuk membawa risalah yang kita dapatkan adalah berupa agama. Agama ini adalah aturan yang dimana setiap manusia itu supaya hidupnya itu benar teratur, ya, tidak oleng kemana-mana. Jadi setiap manusia harus kembali kepada Allah lewat agama yang dibawa oleh para nabi dan rasulnya, dimana kita harus semua manusia itu harus beragama, karena dengan beragama bagi diri saya sendiri hidup kita menjadi tenang, tentram, kemudian lebih terarah dari mana kita berasal, sehingga menjadi tahu untuk apa kita di alam dunia ini dan akan kemana kita ketika sudah meninggal nanti. Dan di agama itulah kita diajarkan, dan juga sangat penting untuk masyarakat semuanya bahwa dengan beragama kita akan menjadi orang-orang yang insya Allah ada di bawah naungan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut saya dan menurut para ulama, agama itu adalah yang sangat penting. Bagian utama oleh manusia adalah kita harus beragama itu. Dan ya, setiap agama itu menurut kepercayaannya itu mengajarkan kebenaran. Tapi sebagai seorang muslim kita harus yakin inna dina indallahil Islam, agama yang paling diridhoi Allah adalah agama Islam. Dari ayat itulah kita oleh Allah diperintahkan untuk mengenal agama, mempelajari agama, dan mengamalkannya kepada diri pribadi dan juga kepada keluarga serta masyarakat. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dan ajakan Bapak kepada masyarakat yang jauh dari agama, contohnya seperti gak mau sholat atau gak mau ngaji? Sebetulnya kita harus bisa mengamal. Ketika kita mengenal ilmu, mengetahui yang hak dan batil, tentunya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi kita harus mengajak mereka dengan mau'izatul hasanah, cara yang baik, ya, dengan cara yang santun. Jadi tidak harus memaksakan mereka. Jadi perlahan-lahan. Kalau seandainya bagaikan pepohonan cabang ranting ya, kalau kita paksakan pasti akan patah, tetapi dengan perlahan-lahan insya Allah mereka akan ikut apa yang kita inginkan. Begitupun sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah atau menyembah Allah, mungkin Rasulullah itu mencontohkan dengan perilakunya. Jadi tidak hanya mengatakan, mengajak saja, tapi mencontohkan dengan cara yang baik dan bijaksana. Insya Allah
dengan hal seperti itu yang diajarkan Rasulullah, tentunya harus kita ikuti dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar mereka lambat laun bisa beribadah dengan baik, dan tentunya harus kita ajarkan kepada mereka perlahan-lahan ya. Insya Allah dengan cara seperti itu ya mereka lambat laun akan, tentunya butuh waktu dan proses ya, tidak mudah, tapi dengan continue kita senantiasa mengajak mereka dengan cara yang santun ya, kita berharap kepada Allah agar mereka diberi taufik dan hidayahnya. Kita manusia hanya bisa berusaha, berikhtiar mengajak mereka, namun ya kita tidak lupa untuk berdoa supaya mereka diberikan taufik dan hidayahnya, insya Allah ya, seperti itu. Kemudian cara apa untuk Bapak mengajak masyarakat atau para pemuda itu bisa ikut bersosialisasi dalam mengembangkan agama Islam? Ya tentunya yang paling pertama ibda binafsi, kita kembali kepada diri kita, artinya kita pun harus belajar. Ketika kita tidak tahu, kita pun harus belajar mencari supaya tahu ilmunya, dan kemudian setelah kita tahu kita mengajak mereka. Ketika kita tidak tahu ya kita ajak kepada orang yang lebih tahu ya. Kemudian ya tentunya dengan sifat istiqomah, kita sedikit demi sedikit mengajak mereka. Kalau seandainya mereka itu tidak mau sholat, minimal mereka mau mengikuti, misalnya diajak kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, baik itu di masyarakat maupun di masjid ya. Takut dia malu ya, minimal mau menginjakkan kakinya ke masjid atau ke musola, walaupun belum sholat ya pelan-pelan ya. Jadi seperti itu. Adapun misalnya ketika mereka nakal, apa sih kita cari dulu apa penyebab mereka nakal atau tidak mau sholat atau dan sebagainya. Tentunya kita kasih motivasi kepada mereka ya, bahwasannya diri kita itu penuh dosa, dan sebaik-baik orang itu bukan berarti orang yang tidak punya kesalahan, tapi mau memperbaiki dirinya ke arah yang lebih baik. Dan ya kita tidak tahu bahwasannya ibadah siapa yang bisa diterima oleh Allah. Bisa saja kita merasa alim, belum tentu kita diterima. Siapa tahu dia yang penuh dosa, tapi mereka mau bertobat, hatinya kemudian dibersihkan dan merokobah pada Allah ya, mungkin mereka lebih diterima oleh. Paling tidak kita memberikan motivasi kepada mereka untuk selalu senantiasa mengingat Allah. Ketika mengingat Allah tentu hati menjadi tenang ya. Setelah itu lambat laun kita ajarkan mereka. Bisa saja karena tidak sholat itu karena tidak tahu cara sholat, wudunya seperti apa yang melakukannya, kemudian niatnya begitu pula dengan sholatnya ya. Tentunya ketika mereka malu ya belajar sembunyi-sembunyi dulu, baru setelah itu ayo dipraktekkan ya, praktekkan, diajak ke masjid berjamaah dan lain sebagainya ya, seperti itu. Oke Pak, apa tanggapan Bapak sebagai tokoh agama Islam ketika bermasyarakat dengan berbeda agama? Ya, dalam kehidupan kita oleh Allah dijadikan sebagai makhluk sosial, artinya kita saling membutuhkan dengan makhluk yang lainnya. Kemudian kita oleh Allah dijadikan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan tentunya berbeda pandangan hidup serta beragama ya. Kita sebagai manusia, apalagi kita diajarkan oleh guru-guru kita, oleh ulama dan juga Rasulullah SAW, artinya dengan berbeda agama kita harus saling menghormati dan menghargai, sebagaimana ya dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untuk agama dan untuk agamamu, seperti itu. Ketika mereka berbeda agama ya kita hargai agama mereka. Ketika begitu pula ketika kita sedang melaksanakan agama, mereka pun insya Allah akan menghargai kita. Dengan cara bertoleransi seperti itu, insya Allah dalam kehidupan bermasyarakat tentunya akan terjalin sikap rukun dan juga harmonis walaupun kita berbeda agama. Insya Allah dengan cara saling menghargai, dengan menghormati baik secara sikap ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik oleh orang muslim atau non muslim, insya Allah ya tentunya akan terjalin kerukunan di antara umat beragama. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi pegangan untuk selalu menjaga kerukunan antar umat beragama? Ya,
Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, tentunya kita harus saling mengenal. Setelah saling mengenal, ya saling menghargai dan menghormati. Tidak boleh kita berbuat anarkis. Kita sebagai umat agama Islam yang mayoritas, kita pun harus menghargai agama-agama yang minoritas. Ya, tentunya dalam hal kemasyarakatan itu yang harus kita jaga, kerukunan. Ya, insya Allah dengan hal tersebut, ya, maka tidak akan terjadi kontra di antara masyarakat. Ya. Seperti itulah. Jadi kita tidak boleh egois dengan hal yang di masyarakat, apalagi sampai anarkis, melakukan tindakan-tindakan yang provokatif sehingga nantinya bisa menyinggung perasaan mereka. Tentunya kita pun kalau seandainya tersinggung akan berbalik seperti itu, ya. Disitulah letaknya. Jadi menjalin silaturahmi di antara mereka, kemudian saling menghargai, menghormati. Jangan lupa seandainya dia kena musibah, kita harus bantu. Insya Allah dengan sendirinya mereka pun ketika misalnya kita kena musibah, mereka akan membantu kita. Insya Allah seperti itu. Jadi harus ada saling peduli, saling tolong menolong walaupun berbeda agama. Pertanyaan terakhir, menurut Bapak, apakah ada tantangan terbesar dalam menjaga kerukunan antar umat yang berbeda agama? Justru di situ tantangan yang terbesar adalah merasa diri paling benar, seperti itu. Nah, jadi dari sifat egois. Ya. Bagi kita agama kita paling benar, ya kita yakin. Ketika mereka meyakini agama mereka benar, ya silakan saja. Jadi tantangan yang paling besar dalam menjaga kerukunan adalah sifat egoisme. Kemudian sifat merasa ingin benar sendiri, pengen menang sendiri, merasa mereka paling berbakti dan lain sebagainya, apalagi terutama merasa NKRI sendiri. Berarti itu punya lebih peran besar sendiri gitu kan. Nah, hal-hal itulah yang harus kita kesampingkan, ya, agar agar kerukunan baik di masyarakat khususnya Pasir Kunci maupun di wilayah-wilayah Kabupaten Bekasi dan di Indonesia, insya Allah, ya, dengan menjauhkan sifat egoisme yang seperti itu akan terjalin kerukunan. Jadi tantangan terbesarnya seperti itu, menjauhi sifat egoisme, ingin merasa benar sendiri, dan apalagi sampai memprovokasi. Baik, terima kasih untuk wawancara kali ini, Pak. Semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat untuk kita semua. Baik, teman-teman, mungkin cukup sekian wawancara dari kami, dari pemateri kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.